Eh, Kalau energi ya, mungkin kita ngomong yang paling kelihatan mudah dianalisa adalah batu bara. Ya, batu bara lebih to the point, ya banyak perusahaannya. Jadi ya kalau mau di batu bara, sekarang kita lihat harga batu bara cenderung lagi turun ya secara overview 2023 ini turunnya lumayan dalam gitu. Nah, buat teman-teman tipsnya adalah kalau mau perusahaan batu bara mungkin adalah jangan jangan lihat PI. Ya ini teman-teman harus hati-hati kalau teman-teman analisa perusahaan batu bara di tahun ini gitu ya. PI-nya tuh kecil-kecil banget, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, wah itu murah banget gitu. Tapi PI-nya ini masih pakai biasanya, ini aja belum full year kan. Biasanya kalau yang trailing 12 month aja 12 bulan berarti masih pakai Q4 2022. Di mana Q 2022 masih tinggi-tinggi juga tuh batu bara. Ya jadi perusahaan batu bara sekarang kita melihat PI-nya tuh kecil-kecil banget. Nah, tapi di sini teman-teman harus hati-hati, jangan dibeli langsung. Melihat PI 3 kali, wah sikat nih murah gitu. Tapi kan pahami bahwa perusahaan batu bara itu cyclical. Earnings-nya bisa naik, bisa turun. Dan sekarang 2023, harga kok lagi turun banyak banget. Nah, makanya jangan melihat ke PI-nya. Untuk aman, teman-teman mungkin bisa lihat ke PBV-nya. Kalau PBV-nya, let's say di bawah 1,5, di bawah 1, itu cenderung lebih menarik ya. Tapi juga harus, kalau prop batu bara ya, biasa juga nunggu sentimen harga batu baranya naik. Nah, harga coal saat ini boleh dibilang masih dibilang murah juga nggak terlalu murah banget ya. Selama di atas 100, sebenarnya dibilang murah enggak gitu ya. Bahkan dulu sebelum tahun 2021 tuh pas naik banyak-banyak, perusahaan batu bara aja bilang kalau harganya 100 aja itu udah seneng banget gitu ya. Dan sekarang harganya masih 129-an. Jadi harganya sebenarnya masih oke buat perusahaan batu bara, tapi apakah 129 ini sudah murah buat harga coal? Sebenarnya belum. Ya karena kalau dibilang harga coal tuh murah, ya 70, 60, 50 gitu. Nah, tapi juga jangan takut ketika harga coal ternyata turun tuh sampai 70, 60, 50. Justru disitulah nanti ada kesempatan lagi. Ya, beli perusahaan cyclical, investasi perusahaan cyclical harus kalau bisa beli saat lagi suram-suramnya gitu. Ya ketika lagi suram, nah di situ justru peluang terbesarnya. Ya, kalau sekarang saya menilainya kemungkinan besar masih bisa turun lagi untuk harga batu bara. Oke, jadi untuk Nah, energi wait and see dulu gitu ya kok ya, karena masih ada potensi turun. kalau saya bilang nggak wait and see, saya cenderung lebih menghindari lah untuk batu bara ya jangan 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 buru-buru sekarang lah. Lebih tunggu aja ya. Kalau yang udah punya posisi ya consider untuk jangan terlalu hold lama-lama juga kalau komoditas kecuali dividennya udah besar, harganya udah di bawah ya. Itu terserah. Dan yang kalau belum punya ya jangan paksain untuk beli batu bara karena memang sektornya belum belum mendukung lagi gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin energi fosil gitu. Dan kita akan ngomongin terkait dengan energi terbarukan yang salah satunya adalah panas bumi ini kok yang saat ini tuh lagi panas banget ya, hangat banget. Mungkin teman-teman ada dua yang jadi leading ya di IHSG, itu ada PGO sama ada Brent. Kalau menurut Kok Kevas nih untuk saat ini view-nya akan seperti apa sih kok untuk sektor ini gitu ya? Apakah di tahun depan masih atau udah meredup gitu? Mungkin bisa di-share nih view-nya ke teman-teman investor. Gini, untuk green energy itu prospek yang sangat menarik bahkan sampai 5-10 tahun ke depan ya. Karena memang pemerintah itu menargetkan sampai tahun 2000 berapa saya lupa lah 2050 itu net zero emission ya. Jadi at least green energy-nya itu harus banyak banget. Ya, jangankan 2050, 2025 aja targetnya kalau nggak salah 13-15%. Sekarang itu masih sekitar 9%. Jadi masih ada ruang untuk improve. Nah, jadi green energy kalau saya memang dari dulu suka gitu ya. Jadi ditanya prospeknya bagus, bagus. Akan tetapi teman-teman harus pahami bisnis modelnya green energy ini tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Kenapa? Karena kalau gini, kalau batu bara tuh enak. Batu bara itu mau jualan lebih banyak, mereka tinggal keruk lebih banyak lagi. Bisa ningkatinnya dengan beli alat produksi yang banyak, ya. Lahan juga mereka udah punya, tinggal mereka keruk. Mereka mau genjot produksi bisa, mereka mau tahan produksi bisa. Ya. Tapi kalau green energy kayak dari panas bumi, PLTA, PLTS, PLTB,
itu semuanya bikin projectnya aja itu 4 sampai 5 tahun. Kalau cepet-cepet 3 tahun gitu. Itu baru jadi satu ya. Dan nggak bisa secepat itu, oh bulan depan nambah lagi, bulan 2 nambah lagi, nggak bisa gitu. Jadi memang dia mainnya gradualnya agak pelan-pelan ya, slowly but sure lebih tepatnya sih kalau saya bilang gitu. Dan bisnis modelnya juga cenderung udah fix ya, karena mereka tekan kontrak sama PLN. Jadi semua energi yang dihasilkan sama green energy ini yang beli ya PLN, harganya udah fix. Jadi growth-nya juga sulit. Nah, makanya yang green energy itu growth-nya hanya kalau ada penambahan kapasitas. Nah, tapi tadi saya bilang penambahan kapasitas ini tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh 2 tahun, 3 tahun, kemudian butuh modal di depan, kadang butuh hutang dulu di depan. Ya, jadi apakah prospek ya sebenarnya. Tapi teman-teman harus lihat ada pipeline-nya banyak atau enggak. Pipeline-nya masif atau enggak. Pipeline-nya seberapa besar gitu untuk 3, 4, 5 tahun ke depan. Ya. Jadi itu considernya untuk green energy. Oke, jadi masih akan oke gitu ya, buat 5-10 tahun ke depan lah ya. Di tengah memang concernnya tuh terhadap renewable energy gitu ya teman-teman ya. Jadi itu terkait dengan energi terbarukan ya buat teman-teman yang sering tanya nih, apakah itu hanyalah sentimen sesaat atau memang akan berkepanjangan. Tadi udah dibahas sama Kokevas ya, akan berkepanjangan ya teman-teman ya, tapi memang butuh waktu dan juga butuh proses gitu. Kemudian kita akan bahas dengan kita udah bahas energi terbarukan, kita udah bahas sektor energi juga ya, untuk energi fosil ya. Mungkin di tahun depan nih, kalau ini kan masuk ke tahun pemilu ya, dan ganti presiden nih. Dan kalau mungkin di sini teman-teman juga ada yang kepo, kira-kira pemilu tuh secara historis gimana sih dampaknya buat IHSG? Pemilu ya. Bentar, gue buka datanya lagi. Pemilu 3 tahun. Seingat gue sih kalau pemilu selalu bagus ya marketnya ya. Contoh tahun 2019 hijau 1,6%. Ya kecil sih sebenarnya. 2014 positif 21%. Ya ini waktu itu saya juga baru mulai tuh 2015, saya masih ingat banget ada namanya Jokowi Effect ya. Jadi wah itu enak dah, kenceng lah ya. Ke 2009 karena sebelumnya crash ya, IHSG naik 83%. Gile ya. 2004 naik 44%. Terus pemilu sebelumnya 99 ya berarti ya. 99 71%. Ya, jadi 100% hijau teman-teman. Ya, makanya saya juga sebenarnya cukup optimis lah melihat tahun depan selama semuanya kondusif, semuanya aman-aman aja. Ya, kita doanya kan juga semuanya aman ya. Ya harusnya market juga kondusif lah. Oh ya, tadi saya juga mau nambahin ya. 2024 cukup optimis juga karena kalau kita ngelihat 2-3 bulan terakhir asing ini memang lagi cenderung keluar dari market Indo gitu ya. Tapi meskipun keluar dananya, tapi ternyata IHSG tembus juga tuh 7.000 hari ini, ya kan? Jadi saya selalu berharap bahwa masih ada tenaga untuk IHSG itu roket lagi lah, karena asingnya lagi di sideline, lagi nggak ada di dalam pasar, mereka punya dana yang biasanya dimasukin ke market Indo tapi belum dimasukin, dan ya berharap laporan keuangan 2022, 2023 ini juga pada bagus-bagus ya, harusnya 2004 aman lah gitu ya. Ya itulah doanya kita sama-sama, semoga cepat pulih lah. Oke, jadi kebetulan juga tahun 2013-nya, kemudian 2007-nya itu ada krisis ya kok ya. Jadi IHSG-nya kenceng di tahun 2014 sama tahun 2009-nya ya teman-teman ya. Dengan pemilu ya. Jadi secara historis tadi memang positif karena tadi ada beberapa sentimen juga nih yang mendukung kenapa IHSG positif, karena tahun sebelumnya IHSG-nya mengalami penurunan. Jadi hopefully di tahun depan ya IHSG-nya juga masih bullish gitu ya. Kalau untuk IHSG Kokevas nih proyeksinya akan ke level berapa sih kok? Sekarang udah di 7.000 nih ya. Udah mau ke 7.100. Kalau Kokevas, menurut Kokevas sendiri ini akan ada koreksi dulu kah? Atau mungkin akan lanjut bullish nih untuk IHSG sampai ke 7.100?
Ya kalau kita berharapnya sih tentu 2 Desember ini hijau lah, ya kan. Jadi ya harusnya di atas 7.000 sih penutupan akhir tahun. Ya. Kemudian ya kalau ditanya secara long term view, saya berharap tentu 14.000 sih IHSG. Ya itu minimal 5 tahun menurut saya realistis ya. Artinya kan double tuh dari 7.000 ke 14.000. Kalau butuh double itu naik 15% per tahun aja ya wajar lah ya market saham naik 15% per tahun itu kan wajar teman-teman ya nggak. Jadi 14.000 5 tahun itu seharusnya angka yang seharusnya bisa tercapai lah secara teori gitu. Jadi ya harapannya setelah pemilu, ya ini sekali lagi harapan ya teman-teman, saya bukan cenayang, jadi sama-sama berharap marketnya aman, tentram, ya makanya teman-teman di sini kalau ada saham bagus invest aja long term ya, jangan keluar-keluar, nanti keluar-keluar ISG-nya turun lagi. Oke, jadi tadi view-nya IHSG-nya tutup tahun ya bisa lah di atas 7.000 gitu ya kok ya. Karena Bisa. tadi juga juga masih belum bangun gitu ya, masih belum Hmm, ada potensi IHSG-nya akhir tahun tadi untuk Reva sendiri memproyeksikan bisa lah sampai ke 7.000 gitu. Di atas 7.000 gitu ya sampai tutup tahun nanti. Oke, kemudian kita akan bahas dulu nih Q&A ya sambil kita melanjutkan nanti untuk pakai nafas. Mungkin kita akan bahas dulu pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini sebenarnya menarik nih kok. Pertanyaan dari Kak F3. ICBP udah mulai naik kah menjelang pemilu? Tutupnya 10% gitu ya, kenaikannya cukup signifikan. Jadi top gainers juga 5 ya teman-teman ya. Jadi di akhir penutupan tiba-tiba ICBP-nya naik. Apakah ini udah mulai nih multiple atau ya sentimen dari pemilu itu sendiri yang biasanya pengaruh positif ke sektor consumer. Sebenarnya kita udah mention dari lama juga ya kalau misalnya memang pemilu itu sektor yang mungkin teman-teman bisa perhatikan konsumsi. Pastinya orang kan akan lebih dana itu biasanya baliknya ke sektor real gitu ya. yep. Dan itu salah satunya adalah yang diuntungkan sektor. Nah hari ini ICBP-nya luar biasa naik 10%. Kalau menurut kalau akan seperti apa ICBP? Ya ICBP pokoknya selama kinerjanya terus bertumbuh sih memang sangat wajar ya untuk harganya slowly but sure ya karena ICBP ini kan perusahaannya emang udah besar dan market cap-nya juga jumbo, makanya harus ya mau dibilang wah naiknya bisa 40-50% ya belum tentu, tidak semudah itu ya. Tapi ICBP ini tipikal yang defensif, yang slowly but sure. Kalau kita lihat kinerjanya memang dari revenue, kemudian laba bersih itu juga masih mengalami peningkatan yang signifikan ya. Jadi dibandingin tahun lalu aja laba bersihnya naik 2 kali lipat untuk ICBP ya. Nah, jadi memang secara kinerja ICBP juga masih sehat gitu ya. Jadi ya wajar lah. Cuma kenapa ICBP naik 10% hari ini? Saya belum tahu pasti nih kenapa, karena naiknya kalau saya lihat juga di penutupan, ya kemungkinan besar memang ada rebalancing dari yang indeks MSCI dan segala macam, tapi saya nggak tahu ICBP keluar masuk atau ada apa. Tapi kalau dilihat dari polanya dia naiknya 10%-nya di akhir sesi ya kelihatannya karena dari rebalancing sih. Nah, tapi biasanya momen rebalancing ini ya sementara aja. Mungkin besok akan lebih cenderung koreksi dulu untuk nyesuaiin ke harga marketnya lagi. Oke, itu view terkait dengan ICBP yang tiba-tiba di akhir sesi yang naiknya sampai ke 10% ya. Dan ICBP itu secara PI sebenarnya memang dibilang mahal banget, nggak terlalu loh teman-teman. PI-nya ICBP sekarang itu masih di 16 kali. Ya cukup wajar lah. Oke, itu untuk view dari ICBP. Kemudian mungkin kita akan bahas pertanyaan selanjutnya. Ini ada saham big caps ya, big banks dan juga INKP di sektor pulp and paper. Mungkin kita bahas dulu di big banks-nya dulu nih untuk BBNI. Ini view-nya seperti apa nih kok untuk BBNI? Kemarin sempat udah naik ya, kemarin kan sempat turun terus kemudian udah naik sampai ke dekat-dekat ya, terus kemudian ada koreksi. Apakah untuk ICBP ini bisa menembus level tertingginya di 5.400-an lagi dalam waktu dekat ini? Mungkin bisa di-share nih view-nya nih kok nih untuk BBN.
Kalau saya rasa sih masih bisa ya, masih ruang tumbuhnya BBNI masih oke lah. Kalau kita melihat harga valuasi sekarang PBV 1,4 kali, which is buat perbankan sekelas BNI sebenarnya fair lah. Memang dibilang murah enggak, tapi mendekati angka 1, cenderung 1 komanya agak bawah ya. Ya biasanya BNI ini valuasinya PBV-nya bisa 1,5 kali ke atas ya. Ditambah memang juga secara kinerja juga masih bertumbuh, baik itu revenue dari kredit sampai bottom line, net profit-nya juga masih tumbuh. Jadi ya BNI masih punya potensi untuk naik lagi ya. Apalagi tadi big, big caps yang banking itu kan memang salah satu penggerak market ya. Jadi kalau asingnya mau masuk, salah satu yang dilihat pasti juga top 4 big banks. Gitu. Jadi BNI ini ya juga masih oke. Ya overall sebenarnya big four banks, BCA, BRI, Mandiri, BNI ini masih oke lah. Oke, jadi untuk big banks ya trending gitu ya story-nya. Jadi memang ya mungkin buat teman-teman yang mau investing ya kuncinya memang harus sabar gitu ya invest di saham big banks ya teman-teman. Tapi slowly but sure gitu ya. Kalau kita lihat kan naiknya tipis-tipis, tapi kalau di hold lumayan panjang, itu udah beggar nanti di mata 10 tahun ke depan ya. Itu untuk big banks ya gitu ya kalau kita lihat untuk big bank ya, itu sendiri secara prospek. Kemudian selanjutnya ada INKP. Ini kalau untuk INKP di sektor properti ini sedang pemilu nih kok nih. Iya, apakah INKP karena pemilu kemudian cetak kertas banyak terus langsung harganya naik kan nggak juga teman-teman. Teman-teman kan harus pahami juga ya kalau misalnya ada kertas pemilu yang nyetak INKP bukan gitu, ya kan? Kalau bukan ya berarti kan sebenarnya tidak terlalu berdampak langsung gitu ya. Uh, INKP sendiri sebenarnya dibilang murah sebenarnya memang cukup atraktif ya, PBV 0,5, PI-nya juga masih 6 kali. Tapi memang secara kinerja dia mengalami penurunan untuk tahun ini. Makanya sekarang sentimennya lagi kayak gitu bagus. Ya laba bersihnya turun hampir 50%-an. Makanya ini yang membuat ya marketnya nggak gitu suka lah ya dengan penurunan net profit yang sampai 50%. Jadi ya cukup wajar dia koreksi, tapi harga sekarang untuk INKP sebenarnya dibilang fair, murah, ya cenderung murah sih memang.